Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulta Henry MKom selaku dosen mata kuliah basis data lanjut pada semester 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan pembahasan online sale of train ticket atau penjualan tiket kereta api secara online. Eh, saya Irsyad Nur Hakim selaku moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Boleh di next? Oke. Berikut adalah anggota kelompok 4. Yang pertama ada Abid Atananda Ajis, Anissa Yoyandani, Rashid Iskandar Pragi, dan saya sendiri Irsyad Nur Hakim. Di next. Oke, pada pembahasan kali ini kita terdapat 12 pembahasan yang di dalamnya. Dimulai dari pendahuluan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, ERD, LRS, tabel, keputusan kategori DBMS, DMMS yang digunakan secara aspek, pemilihan perangkat lunak pembangunan aplikasi, perancang basis data, dan yang terakhir penerapan denormalisasi. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Ayu kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Irsyad. Baik, di sini ada pendahuluan di mana kebutuhan akan transportasi di Indonesia telah lama menjadi fokus utama. Untuk pertumbuhan yang baik dari sistem transportasi, terutama kereta api, menjadi kunci dalam pemenuhan kriteria transportasi yang efisien. Namun, lonjakan penggunaan ini menyebabkan antrean tiket yang panjang. Lalu, apa solusinya? Yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk penjualan tiket online via smartphone, yang hal ini meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan efisiensi dalam pemesanan tiket serta informasi jadwal dan kursi. Yang berikutnya ada rumusan masalah, yaitu untuk bagaimana perancangan sistem basis data online sales of ticket train dapat dioptimalkan untuk menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api secara online, dan batasan masalahnya yaitu transformasi ER atau ERD ke dalam LRS dan tabel, pemilihan integrasi DBMS dan aplikasi, evaluasi DBMS berdasarkan teknis ekonomi dan politik, lalu ada denormalisasi, distribusi basis data dan perangkat lunak aplikasi. Tujuannya sendiri yaitu untuk merancang sebuah sistem basis data untuk pemesanan tiket kereta api secara online dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi waktu dan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum dengan harapan dapat mengurangi antrian panjang dalam proses pemesanan. Baik, untuk materi berikutnya akan diserahkan kepada Rashid, kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada pada ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi itu eh, adalah untuk menunjukkan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan sebagai teknik untuk memodelkan kebutuhan data. Dalam konteks sistem pembelian etiket, kereta secara online, penerapan Entity Relationship Diagram atau ERD akan melibatkan pemodelan hubungan antar entitas yang terlibat dalam proses pembelian etiket. Hal ini akan membantu dalam merancang struktur basis data, memahami hubungan antar data, dan memastikan kebutuhan data sistem pembelian etiket terpenuhi dengan baik. Oke, selanjutnya saya pada gambar ini adalah eh, ERD yang sudah dibuat oleh kelompok kami dan apa sudah sepakati bersama. Jadi itu di sini ada 5 entitas. Entitas yang pertama itu ada pengguna memiliki relasi memilih. Jadi itu pengguna memilih kepada entitas jadwal. Selanjutnya entitas jadwal mengatur relasinya mengatur kepada entitas admin. Lalu entitas jadwal relasinya menyertai entitas etiket. Nah, ke bawahnya ini selanjutnya adalah uh, entitas etiket menghasilkan relasi relasi menghasilkan pada entitas entitas tagihan. Lalu pengguna juga
harus memiliki etiket. Jadi pengguna itu memiliki etiket, memiliki relasi etiket. Lalu pengguna juga memiliki relasi membayar atau membayar tagihan. Lalu admin memiliki relasi mengeluarkan tagihan. Jadi admin mengeluarkan tagihan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abid. Ada Abid, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada teman kita Rashid. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai Logical Record Structure atau LRS dalam konteks sistem pembelian e-tiket kereta secara online ini. Penerapan LRS akan melibatkan organisasi data yang sesuai dengan proses pembelian tiket. Oke, di sini ada gambar, tertera gambar dari lanjutan dari ERD yang telah kita rancang. Di sini ada entitas pengguna, jadwal admin, etiket, dan juga tagihan. Untuk di sini belum jadi bentuk LRS, di sini masih proses pembentukan LRS. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita harus menentukan kardinalitas dari setiap entitas yang berhubungan atau hubungan dari setiap entitasnya. Di sini ada entitas pengguna, memilih jadwal dengan kardinalitas yang kita tentukan yaitu one to one, karena entitas pengguna dalam konteks ini kita ibaratkan satu pengguna memilih satu jadwal. Jadi kita tentukan kardinalitasnya one to one. Kemudian jadwal diatur atau admin mengatur jadwal dengan kardinalitasnya admin one, kemudian jadwalnya many. Jadi one to many. Kemudian jadwal menyertai etiket dengan kardinalitas one to one, karena kita beranggapan satu jadwal diperuntukkan untuk atau bisa diambil dari satu tiket. Kemudian pengguna memiliki etiket. Di sini kardinalitasnya one to one karena kita berasumsi dalam kasus ini pengguna memiliki satu etiket atau satu etiket hanya bisa digunakan oleh satu pengguna. Kemudian pengguna membayar tagihan itu one to one. Kemudian tagihan menghasilkan etiket itu one to many karena satu tagihan bisa menghasilkan beberapa tiket. Kemudian terakhir dari admin mengeluarkan tagihan yaitu one to many. Setelah kita menentukan hubungan kardinalitas dari setiap hubungan antar entitas, kita bisa mengelompokkan atau mulai transformasi untuk setiap entitasnya. Dari awal dari pengguna terhadap jadwal, di sini karena kardinalitasnya one to one, maka ditransformasikan terhadap pengguna karena beralasannya karena si atribut pengguna lebih sedikit daripada atribut jadwal. Kemudian untuk jadwal dengan admin atau admin mengatur jadwal, di sini one to many otomatis transformasinya ke entitas jadwal. Kemudian di sini ada jadwal ke menyertai etiket karena one to one dan yang paling dikit atributnya yaitu etiket, maka transformasinya ke etiket. Kemudian pengguna memiliki etiket karena di sini one to one atau setara, maka kardinalitasnya ke etiket yang lebih sedikit atributnya. Kemudian pengguna ke tagihan, pengguna membayar tagihan di sini one to one juga, dan yang paling sedikit adalah tagihan, maka transformasinya ke tagihan. Kemudian admin mengeluarkan tagihan one to many otomatis ke many, yaitu di transformasinya ke tagihan. Dan yang terakhir tagihan ke etiket itu one to many, otomatis transformasinya ke entitas etiket. Oke, next. Boleh di next.
Oke, penerapan LRS dalam sistem pembelian tiket kereta ini memungkinkan pengolahan data yang terstruktur, pencarian yang efisien, dan interaksi yang lancar antar pengguna dengan informasi yang diperlukan untuk pembelian tiket secara online. Ini juga membantu dalam pengelolaan stok tiket, pengawasan transaksi, dan juga personalisasi layanan bagi pelanggan. Dan inilah tampilan hasil dari transformasi LRS atau tampilan LRS rancangan kelompok kami. Di sini ada pengguna, LRS pengguna dengan primary key, tetap nick, dan atributnya nama lengkap, nomor telepon, dan alamat, ditambah dengan foreign key, ID jadwal dari LRS jadwal. Kemudian di sampingnya ada etiket, LRS etiket dengan primary key tetap ID etiketnya, kemudian atributnya nomor gerbong dan nomor kursi, ditambah dengan foreign key nick dari LRS pengguna, kemudian ditambah foreign key ID jadwal dari LRS jadwal, dan foreign key ID tagihan dari LRS tagihan atau entity tagihan. Kemudian di sampingnya ada jadwal dengan primary key ID jadwal, atributnya tanggal, waktu, stasiun keberangkatan, dan stasiun tujuan, ditambah dengan foreign key-nya ID admin dari entitas atau LRS admin. Untuk LRS adminnya, primary key-nya tetap ID admin dan nama lengkap atau tidak ada perubahan dalam untuk entitas admin. Kemudian dari entitas atau LRS, hasil LRS dari tagihan, dengan primary key tetap ID tagihan, kemudian isinya metode pembayaran dan total tagihan, ditambah dengan foreign key nick dari pengguna dan juga foreign key ID admin dari LRS admin. Oke, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Dilanjutkan materinya oleh Anissa Ayu. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Abid. Berikutnya adalah untuk materi tabel, di mana ada 5 tabel yang dihasilkan dari 5 entitas. Untuk tabel pertama, yaitu tabel pengguna dari entitas pengguna, di mana terdapat 4 kolom. 4 kolom ini diambil dari 4 atribut yang ada pada pengguna, pada entitas pengguna, yaitu ada NIK atau NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Lanjut untuk entitas kedua, yaitu jadwal. Dibuatkanlah tabel jadwal dengan 5 kolom yang berasal dari 5 atribut yang ada pada entitas jadwal, yaitu ada ID jadwal, tanggal, waktu, stasiun keberangkatan, dan stasiun tujuan. Lanjut untuk tabel ketiga, yaitu tabel admin dari entitas admin yang ada 2 kolom dari 2 atribut, yaitu ID admin dan nama lengkap. Yang keempat, ada tabel tagihan kolom yang berasal dari 3 atribut yang ada, yaitu ID tagihan, metode pembayaran, dan total harga. Dan yang terakhir, ada tabel etiket dengan 3 kolom yang berasal dari 3 atribut, yaitu ID etiket, nomor kursi, dan nomor gerbong. Baik, untuk paparan selanjutnya akan diserahkan dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Anissa. Jadi di sini saya akan menjelaskan keputusan tentang kategori DBMS, yaitu di sini saya untuk membahas tentang syarat DBMS terpisah atau menyatu. Di sini juga saya akan membahas alasan aplikasi menggunakan DBMS terpisah. Nah, jadi untuk menentukan keputusan apakah DBMS yang dirancang terpisah atau menyatu dengan aplikasi, pertama kita harus mengetahui syarat DBMS terpisah atau menyatu dengan aplikasi. Yaitu syarat pertamanya kebutuhan basis data aplikasi. Jika aplikasi membutuhkan basis data yang sederhana dan memiliki kebutuhan basis data yang terbatas, maka kemungkinan besar menggunakan DBMS yang menyatu. Yang kedua itu kompleksitas aplikasi. Jika aplikasi memiliki fitur yang kompleks, maka kemungkinan besar menggunakan DBMS tidak menyatu. Yang ketiga itu kebutuhan migrasi. Jika aplikasi membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas, maka kemungkinan besar menggunakan DBMS tidak menyatu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aplikasi menggunakan DBMS tidak menyatu. Yaitu yang pertama, efisiensi sumber daya. Aplikasi memiliki kebutuhan basis data yang besar
atau memiliki perintah data yang tidak sedikit. DBMS tidak menyatu lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan DBMS menyatu. Yang kedua itu lebih fleksibilitas. Aplikasi dapat dikembangkan secara independen dari DBMS. Hal ini memudahkan dalam pengembangan aplikasi baru atau menambahkan fitur baru ke dalam aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga itu skalabilitas. Aplikasi dapat dimigrasi ke DBMS lain dengan mudah. Hal ini memudahkan dalam migrasi ke DBMS yang lebih besar atau lebih canggih di masa mendatang. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi menggunakan DBMS yang tidak menyatu. Bisa di next. Nah, dalam konteks tidak menyatu itu, jadi tuh aplikasinya di luar dari database management systemnya, seperti pada gambar di samping ini ya. Kalau tidak menyatu tuh seperti ini, kurang lebih gambaran seperti ini. Nah, selanjutnya kemungkinan akan dibahas oleh Abid. Pada Abid dipersilakan. Oke, terima kasih Rashid. Kita lanjut lagi materi mengenai DBMS yang digunakan berdasarkan secara aspek teknis, ya, aspek ekonomi dan juga aspek politik organisasi. Oke, tentunya dalam memilih DBMS untuk penjualan tiket kereta secara online ini, beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama dari segi teknis, sistem atau DBMS ini harus memiliki fitur layanan yang efisien dengan kinerja tinggi, kemudian skalabilitas yang baik, dan juga tingkat keamanan data yang kuat. Selanjutnya dari segi ekonomi, penting untuk membeli DBMS yang tidak hanya sesuai dengan anggaran awal, tapi juga mempertimbangkan biaya operasional, biaya lisensi, dan biaya pemeliharaan, serta biaya-biaya lainnya. Kemudian dari aspek politik dan organisasi, juga tidak kalah penting, di mana DBMS harus sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan data yang ada dalam organisasi tersebut, serta mudah untuk diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi yang telah ada. Dalam hal ini, terdapat beberapa opsi DBMS seperti MySQL, kemudian PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server yang memiliki kelebihan dan kekurangan dari setiap jenisnya. Kemudian contohnya itu MySQL. MySQL ini ringan dan juga mudah, tetapi performanya mungkin tidak sebanding dengan skala besar atau database skala besar. Sementara PostgreSQL memiliki keamanan yang baik dan juga cocok untuk aplikasi skala besar. Kemudian Oracle Database ini kuat, tetapi memiliki biaya lisensi dan operasional yang cenderung lebih tinggi. Dan yang terakhir ada Microsoft SQL, memiliki integrasi dan kemampuan yang tinggi, namun biayanya juga menjadi faktor pertimbangan faktor yang perlu dipertimbangkan. Kemudian pemilihan DBMS harus selaras dengan kebutuhan proyek, anggaran yang tersedia, dan juga kebijakan organisasi terkait dengan keamanan data, serta ketersediaan sumber daya untuk implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan jangka panjang. Adapun evaluasi yang cermat terhadap biaya, kinerja, dan juga keamanan akan membantu untuk membuat keputusan yang tepat untuk memilih DBMS ini. Dan berdasarkan pengamatan kami, pada akhirnya kami memilih MySQL yang akan kami gunakan sebagai DBMS utama untuk kasus pemesanan tiket kereta secara online ini. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada pemilihan perangkat lunak untuk membangun aplikasi pemesanan tiket kereta secara online ini. Hasil analisis yang kami lakukan memperkirakan bahwa penggunaan Node.js dengan Express.js sebagai basis pengembangan aplikasi backend beserta dengan MySQL sebagai basis data akan memberikan solusi yang efektif. Kombinasi ini juga kami prediksi dapat menangani jumlah pengguna yang besar dengan efisiensi tinggi dan sistem pemesanan tiket kereta.
Kemudian dari Node.js atau Node.js-nya sendiri dipilih karena kemampuannya menangani beban kerja yang tinggi dengan performa yang baik. Dengan sifat non-blocking AI, input-output dari Node.js yang mampu memberikan respon yang cepat terhadap banyak permintaan pengguna secara bersamaan. Ini sangat penting karena dalam sistem pemesanan tiket kita ini akan sangat mungkin mengalami lonjakan permintaan pada waktu tertentu seperti saat jam pulang kerja, kemudian waktu mudik lebaran dan lain sebagainya. Kemudian dukungan dari pustaka modul yang luas dalam ekosistem Node.js juga mempermudah integrasi dengan Express.js-nya sebagai framework yang ringkas dan kuat untuk membangun aplikasi webnya. Kemudian kesimpulannya kami percaya bahwa kombinasi ini akan memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan aplikasi pemesanan tiket kereta secara online ini dengan kinerja yang optimal dan efisien serta siklus yang membangun ke depannya. Seperti itu. Oke, boleh di next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Rishad. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Abid. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang perlu dilanjutkan. Nah, pada tahap ini kita tuh akan melakukan penerapan denormalisasi. Nah, tapi sebelum itu perlu dong adanya basis data atau database dulu yang tersedia agar denormalisasi bisa terjalan gitu. Harus adanya table, harus ada kolom dan field atau record field dan record di dalamnya gitu. Oke. Yang pertama kita akan lakukan yaitu merancang database. Mungkin saya akan sedikit membahas MySQL. Jadi MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat, multi-user, serta perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Nah, selain data server, MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai server, yang berarti program berposisi sebagai klien. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan sebagai klien maupun server. Nah, database yang MySQL merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional ataupun disebut relational database management system atau RDBMS yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL atau Structured Query Language. Nah, pada perancangan database ini kami dari kelompok 4 menggunakan SAMPP atau perangkat lunak yang dapat menggunakan program MySQL serta APC di dalamnya. Dan juga untuk penjembatani dalam perancangannya itu yaitu dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, oke, boleh di next. Nah, dalam perancangan database ya kita perlu tentunya meng-create dulu gitu kan. Nah, jadi create itu adalah perintah SQL digunakan untuk membuat suatu basis data dan tabel pendukung di dalam pembangunan basis data tersebut. Tabel merupakan objek yang sangat penting dalam suatu basis data. Oke, pada tampilan yang di sini kita akan melakukan create database terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat query-nya database. Nah, di situ ada DB_online ticket itu adalah nama dari database yang kita gunakan. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan create table pada apa namanya field-field atau kolom-kolom yang udah kita buat di ERD, LRS dan pada table. Nah, kita akan yang pertama itu akan melakukan create table admin. Nah, bisa dilihat atribut di dalamnya itu ada ID admin sebagai primary key dan nama lengkap sebagai atribut lainnya. Nah, bisa dilihat di samping di sebelahnya itu udah setelah di running akan seperti itu melihat eh, tanda kunci emas itu merupakan tanda sebagai primary key. Nah, di bawahnya itu ada tabel jadwal. Jadi kita akan nge-create tabel jadwal. Nah, di dalamnya pun kita akan membuat apa meng-create tabel atau field-field kolom di dalamnya yang sebelumnya di atribut yaitu ID jadwal sebagai primary key, juga ada waktu, tanggal, stasiun keberangkatan, stasiun tujuan. Nah, di situ pun kita ada menyesuaikan saja variabel yang digunakan seperti waktu menggunakan time, tanggal date, dan stasiun keberangkatan itu varchar dan yang lainnya. Nah, di dalam jadwal ini terdapat ID admin sebagai foreign key gitu. Nah, bisa dilihat setelah di running
itu di sebelah kanan itu yang primary key jelas ada ID jadwal karena dia berbentuk kunci emas. Nah, selanjutnya di paling bawah itu ada ID admin yang ada kunci warna abu-abu emas yang udah jadi pudar. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah foreign key. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita akan nge-create table pengguna di mana bisa dilihat NIK itu sebagai primary key, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan di dalamnya itu ada ID jadwal sebagai foreign key. Nah, setelah di running bisa dilihat NIK sebagai atau NIK itu sebagai primary key dan ID jadwal di bawahnya itu sebagai foreign key. Kemudian ada tabel tagihan. Dalam tabel tagihan ada field atau kolom ID tagihan yaitu sebagai primary key, terus kemudian ada atribut di bawahnya selanjutnya ada metode pembayaran, total harga, dan di sana ada dua foreign key yaitu NIK ID admin. Nah, kenapa sih ada satu, ada dua? Karena kita penentuannya itu ada di LRS. Jadi patokan kita membuat sebuah database atau basis data itu ditentukan dari LRS. Jadi ketika teman-teman udah membuat LRS, kita bisa merancang sebuah database. Oke, boleh di next. Oke, setelah itu kita akan melakukan create table etiket, yaitu ada ID etiket sebagai primary key, nomor gerbong, nomor kursi, NIK sebagai foreign key, ID jadwal, ID tagihan juga sebagai foreign key. Nah, bisa dilihat sebelah kanan setelah di running ID etiket sebagai primary key dan NIK, ID jadwal dan ID tagihan sebagai foreign key. Oke, dilanjut setelah ada create table, kita akan masuk ke insert table karena kan perintah SQL ini digunakan untuk melakukan entry atau penambahan suatu record pada table dalam basis data. Nah, jadi bisa dilihat untuk perintah dari query itu ada insert into apa gitu, admin atau semacamnya. Nah, kita menggunakan 5 record di dalamnya. Nah, bisa dilihat sebelah kanan terisi tabel recordnya. Boleh di next. Oke, di dalamnya ada insert table jadwal. Seperti biasa kita menggunakan 5 record juga. Seperti into jadwal mengikuti atribut-atribut yang dibutuhkan. Kemudian di bawahnya itu adalah hasil running. Jadi setelah terisi seperti ini, sebelumnya kosong jadi terisi. Boleh di next. Ada insert tabel pengguna juga kita menggunakan 5 record. Jadi bisa dilihat adalah field record-record di dalam NIK, nama lengkap, nomor telepon, alamat, ID jadwal. Semua diisi sesuai yang tersedia. Foreign key pun harus diisi juga. Nah, dilihat pada tabel 2 itu adalah hasil runningnya. Jadi ketika teman-teman ada foreign key bisa kelihatan warnanya berbeda dari warna lainnya. Jadi itu menandakan bahwa itu foreign key. Boleh di next? Nah, ini ada tabel tagihan. Kita juga menginput 5 record di dalamnya. Berisikan ID tagihan, metode pembayaran, total harga, NIK admin. Nah, yang di bawah itu adalah hasil running dari tabel tagihan. Bisa dilihat persis 5 record. Boleh di next? Juga di bawahnya ini masih sama kita akan melakukan insert table etiket. Kita menginput 5 record di dalamnya. Nah, juga itu ID tiket, kemudian ada nomor gerbong, nomor kursi, NIK, ID jadwal, ID tagihan. Nah, di bawahnya itu adalah hasil running dari query di atasnya. Udah sesuai apa yang kita mau. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk ke dalam penerapan denormalisasi. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang denormalisasi, di mana itu adalah kebalikan dari proses normalisasi. Pada satu sisi denormalisasi menyebabkan adanya redundansi yang lebih besar, bahkan dapat mengurangi fleksibilitas basis data untuk perkembangan penggunaan di masa depan. Di sisi lain, denormalisasi dapat mempercepat pemanggilan atau retrieval data, meskipun dapat memperlambat proses update data. Nah, kenapa kok kelompok kami tidak terlebih dahulu normalisasi terlebih dahulu karena kita sudah studi kasus kali ini datanya kita menginput sendiri gitu, jadi tidak ada data yang double ataupun yang tidak terisi gitu, jadi udah terisi masing-masing. Nah, secara prinsip apa sih yang bisa tahu cara bagaimana denormalisasi itu bisa dilakuin? Yang pertama ada 4 cara: mengkombinasikan relasi one to one. Kedua, ada menduplikasi yang field bukan kunci dalam relasi one to many untuk mereduksi proses join saat query. Ketiga, menduplikasikan field FK dalam relasi one to many untuk mereduksi proses join saat query. Yang terakhir, 4, pembuatan batasan pada multi atribut. Nah, yang kita gunain adalah
denormalisasi perancangan DB underscore online ticket ini dengan mengkombinasikan relasi one to one, yang artinya menggabungkan dua table menjadi satu. Namun yang kami gunakan pada rancangan basis data ini memasukkan record satu table ke dalam table yang ingin digabungkan sehingga tidak perlu membuat table baru pada denormalisasi. Boleh di next. Oke, nah, berikut adalah dua table yang akan kita gunakan, yaitu table tiket dan table pengguna. Jadi kita akan menggabungkan dua table ini karena kardinalitas di dalamnya itu one to one atau relasinya one to one. Nah, kita akan memasukkan nama, nomor telepon, dan alamat ke dalam eh, table di etiket. Boleh di next. Nah, kita akan menggunakan yang namanya perintah alter gitu kan. Alter table di mana perintah SQL ini digunakan untuk mengubah struktur table yang terdapat di dalam basis data. Hal ini dapat saja terjadi jika ingin melakukan penambahan atau penghapusan suatu field atau atribut key, primary key, atau foreign key tanpa mendefinisikan struktur baru pada table. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman bahwa saya di sini ingin memasukkan atau mengubah apa namanya table etiket untuk memasukkan table dari atau record kolom dari table pengguna masukkan ke dalam table si etiket. Dengan perintahnya alter table etiket, kemudian add kolom yang kita butuhin nih, kolom-kolom yang dibutuhkan nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Kenapa Enika nggak dimasukin? Karena Enika udah menjadi foreign key di dalam etiket ini. Itu bawah adalah hasil running ketika sudah dimasukin, bisa dilihat itu belum ada recordnya. Jadi selanjutnya kita akan memasukin recordnya. Boleh di next. Oke, dengan apa? Ya, betul. Dengan perintah update. Jadi perintah SQL ini untuk mengubah data dalam suatu tabel pada field tertentu dengan record baru berdasarkan suatu field sebagai kriteria pengubahan recordnya. Nah, kita nggak perlu report-report untuk memasukkan, maksudnya dengan cara insert, kita melakukan update saja karena kita udah memasukkan recordnya sebelumnya karena di perintah insert. Nah, jadi kita hanya perlu mengupdate saja dengan query, contohnya nama lengkap sama dengan select nama lengkap from pengguna, where pengguna.nik sama dengan etiket nik. Nah, itu selanjutnya bisa mengikuti saja. Nah, di bawahnya itu adalah hasil dari running. Bisa dilihat perubahan sebelumnya itu tidak ada recordnya dan sekarang ada recordnya. Oke, boleh di next. Oke, mungkin masih sedikit bingung ya, bisa apa, kenapa harus ada denormalisasi. Nah, saya melakukan sebuah percobaan, dan di sini ada sebelum dan sesudah dinormalisasikan gitu kan. Nah, kita mencari nih, saya mau mencari namanya Sukmawati ini, dia di gerbong mana, nomor kursi mana, NIK-nya apa, alamatnya apa, nomor teleponnya apa. Nah, dengan sebelum dinormalisasikan itu kita melakukan select etiket dot titik nomor gerbong, koma etiket nomor kursi, koma pengguna nomor kursi, hingga sampai pengguna alamat from etiket join. Jadi join itu memanggil si table pengguna ke dalam table etiket gitu sama dengan etiket where. Nah, apa yang mau kita cari? Ya, oke, sesuai dengan pengguna nama lengkap Sukmawati. Nah, hasilnya seperti ini yang di running. Nah, sesudah normalisasi kita nggak perlu memanggil apa namanya, nggak perlu menyebut apa namanya setelah dinormalisasikan tuh harusnya, sorry mungkin ini agak kesalahan teknis, ternyata itu harusnya kita tuh select nomor gerbong, nomor kursi, NIK, nama lengkap. Mungkin akan diperbaiki di PPT-nya. Saat ini di video ini itu ada kesalahan copy paste. Jadi setelah dinormalisasi tidak perlu teman-teman ngelakuin etiket dot nomor gerbong, etiket nomor kursi. Jadi nggak perlu nama table disebut, cukup nama kolomnya saja kayak seperti nomor gerbong, nomor kursi itu dimasukkan from etiket where nama lengkap Sukmawati. Nah, itu bisa dilihat hasilnya sama saja. Nah, apa sih keuntungan yang dari eh eh, boleh di next kan? Oke, keuntungannya dari apa namanya di normalisasi itu, yaitu perintah query lebih sederhana karena saat kita ambil datanya hanya menggunakan satu table, dan yang kedua waktu yang dibutuhkan untuk akses lebih cepat. Oke, eh, mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Ada sedikit bukan masalah sih, sebuah kesalahan teknis. Sebenarnya itu eh, copy paste-nya salah, jadi nggak perlu ada di dalamnya. Mungkin itu saja yang kita bisa mohon maafkan. Bila ada kata-kata dari saya maupun teman-teman saya di kelompok 4, mohon dimaafkan.
Mungkin sekiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di video ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.